Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Pakuan mengucapkan selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus dalam ibadah tutup tahun, dan kami mengharapkan partisipasi saudara dalam ibadah minggu-minggu selanjutnya. Informasi kebaktian. Kebaktian tutup tahun malam hari ini dilayani oleh Pendeta Glorius Bawengan dari GKST dengan tema Bijaksana di Akhir Tahun. Sedangkan kebaktian Minggu 3 Januari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini. Kebaktian awal tahun. Kami mengundang segenap jemaat untuk mengikuti ibadah awal tahun online yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 1 Januari 2021. Waktu pukul 8.30 WIB. Dilayani oleh Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto dengan tema Keseimbangan Hidup Kristen. Ibadah Minggu onsite. Selanjutnya diberitahukan kepada segenap jemaat dan simpatisan GKI Pakuan bahwa ibadah onsite minggu untuk tanggal 3 Januari 2021, tanggal 10 Januari 2021, dan tanggal 17 Januari 2021 ditiadakan. Demikian untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19 setelah musim liburan Natal dan Tahun Baru. Ibadah minggu onsite akan dibuka kembali pada Minggu 24 Januari 2021 dengan perjamuan kudus awal tahun. Ibadah tengah minggu dan ibadah doa malam. Diberitahukan kepada segenap jemaat dan simpatisan GKI Pakuan bahwa untuk ibadah tengah minggu, ibadah tengah malam diliburkan dan akan dimulai lagi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dan Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Terima kasih dan Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, ibadah hari ini mengangkat tema bijaksana di akhir tahun. Umat diharapkan dapat memahami makna takjub pada kuasa Allah berdasarkan teks hari ini, dan diharapkan dapat menghayati ketakjuban pada kuasa Allah dengan cara hidup sesuai perintahnya. Saudara, kita mengaku dosa kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah dengan belas kasih dan kemurahan-Nya telah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita mengakuinya, maka marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam rahmat-Mu yang besar kami bawa sesal salah dosa kami. Sebab kami percaya Allah adalah kekuatan hidup kami dalam Kristus. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Amin. Anugerah pembalasan
Jemaat diundang berdiri. Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Terimalah berita pengampunan dosa yang ditulis dalam Efesus 1 ayat 5 sampai 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Terang firman-Mu ya Kristus menjadikan kami kuat. Sumber kebenaran hanya dalam kuasa kasih setia Yesus Kristus, yaitu firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tahu, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat pun ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. 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 Goyang ini
lagunya almarhum Didi Kempot, Pamer Bojo judulnya. Tetapi menggambarkan di bait ini kerinduan seorang kekasih terhadap kekasihnya yang sangat dalam. Kita telah mengalami itu, saudara. Kita telah melakukan banyak perjalanan kerinduan sepanjang Minggu Adventus, dan kita menemukan kasih kemuliaan Kristus pada Natal. Malam ini kita belajar tentang Yesus sebagai terang yang mengangkat postur kebijaksanaan yang luar biasa. Saudara, ayat ini muncul ketika ajaran Gnostik berkembang, bahwa pada mulanya manusia itu dari pantulan cahaya. Tetapi Injil Yohanes menjawab, tidak. Sumber cahaya adalah Yesus. Yesus menjadi terang. Dan kalau Yesus adalah terang, maka saudara memancarkan terang kemuliaan Kristus. Kita beroleh terang dari sumber terang dunia ini, yaitu Kristus. Bukan cuma itu, kita memancarkan, memantulkan terang berarti bukti tabiat karakter Kristus ada dalam diri kita. Ini kekuatan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, tetapi kita tahu akan berlalu. Kekuatan terang, saudara dan saya, menjadi terang. Ini kebijaksanaan yang paling dalam dari kekristenan. Saudara dan saya menggenggam kuasa terang itu. Kisi-kisi gelap dalam diri kita sirna oleh terang Kristus. Kisi-kisi gelap adalah hidup yang tidak baik, tidak berkenan, jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam pada waktu itu tidak bisa sampai pada pikiran ilahi. Formalisme agama mengerangkeng pikiran mereka untuk tidak sampai. Yesus mengatakan bahwa dirinya dan Bapa adalah kekuatan terang. Dan kini saudara, kini kita adalah semburat terang Kristus. Dan terang itu akan menjadikan kekuatan hidup kita di yang akan datang. Kita telusuri kekuatan dari terang keagungan kebijaksanaan Kristus yang agung. Saudara, apa kebijaksanaan akhir tahun? Saya memakai penutup kepala dari Jawa Barat. Tadi saya pakai penutup kepala orang Bali. Artinya, saudara-saudara, artinya adalah kebijaksanaan kita bersumber dari terang Kristus. Dan terang Kristus itu ada di kearifan lokal negeri bernama Indonesia. Sebab kita yang diterangi cahaya kebenaran Kristus, dari terang Kristus, kita adalah orang benar. Dengarkan lagu ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh
akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup kita, saudara, kebijaksanaan akhir tahun dari Terang Kristus dalam kearifan lokal adalah kita orang-orang benar, saudara dan saya, diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Bahkan di tiap keadaan, kesulitan, kekalutan, problem, kesakitan, kesesakan, kita punya jalan pintas agung, yaitu terang dari kasih setia Tuhan. Percaya, saudaralah yang menggenggam kemurahan karunia kasih setia Kristus. Masuki akhir tahun ini dengan keyakinan terang kebijaksanaan di akhir tahun ini ada dari Kristus. Kasih setia dan kemuliaan Kristus senantiasa. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, di malam pada batas saat ketika tahun akan berganti, kami percaya kuasa-Mu akan melingkupi kami, menyertai jemaat-Mu GKI Pakuwon di tempat ini. Allah juga menghadirkan kekuatan bagi pelayan-pelayan, semua keluarga jemaat, warga jemaat dimanapun berada, orang-orang yang kami kasihi dalam berbagai keadaan, pemerintah bangsa dan negara, pengelola negara, pejabat negara, semua petugas-petugas, bahkan kasih setia Kristus yang hadir pada orang-orang yang memiliki kekuatan. Tuhan tuntun selalu, dan hanya dalam kedamaian sejahtera di malam ini kami percaya Roh Kudus melimpahi kami dengan kekuatan dan kasih setia. Dalam Kristus kami percaya. Amin. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke rekening gereja berikut ini. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian PKJ 149 bait 1 sampai 3. Ucapan syukur pada Tuhan. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan
Marilah kita bawa persembahan kita ini dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami sampai pada akhir tahun ini. Kami menerima banyak berkat yang tak terhingga daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bisa masih menjalani di akhir tahun ini dan akan menjalani ke tahun depan. Dan kami selalu berharap kepada-Mu Tuhan, agar Engkau tetap selalu melindungi dan memberkati kami. Tuhan, dan pada hari ini, di akhir tahun ini, kami juga masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang tidak sebesar apa yang telah kami terima dari hari ke hari daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini bisa menjadi berkat bagi semua orang dan bisa menjadi persembahan yang harum di depan-Mu. Tuhan, terima kasih, dan rasa syukur kami ini kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.